Berapa lama lagi rakyat harus diam, sementara mereka di atas sana menumpuk gaji ratusan juta? Keadilan itu bukan sekadar kata manis di pidato, tapi hak rakyat yang harus ditegakkan. Kalau penguasa terus berpesta di atas penderitaan kita, pertanyaannya sederhana: sampai kapan kita rela dipermainkan oleh mereka? Tragedi ini nggak cuma tentang demo, ini tentang nyawa rakyat yang melayang di tanah airnya sendiri. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, yang saat itu bahkan tidak ikut demo, harus kehilangan nyawa karena terlindas mobil Barakuda Brimob setelah terpleset. Dan dia bukan satu-satunya. Dalam rentang waktu 25 Agustus sampai 31 Agustus, tercatat setidaknya 9 orang meninggal dunia. Banyak dari mereka bukan provokator, bukan perusuh, hanya rakyat biasa yang kena imbasnya. Ada yang salah sasaran, ada yang jadi korban pengeroyokan, ada yang meninggal karena bentrokan. Kita bisa berbeda pendapat soal politik, tapi kita nggak bisa menutup mata kalau nyawa rakyat harus jadi taruhan setiap kali ada suara yang mencoba didengar. Ini bukan sekadar statistik, ini manusia punya keluarga, punya mimpi, punya masa depan. Dan setiap kali ada tragedi seperti ini, yang paling rugi selalu rakyat biasa. Elit masih aman di kantor ber-AC, tapi rakyat harus berjuang antara hidup dan mati di jalan. Untuk pemerintah, jangan sampai tutup mata dengan kasus ini. Ini bersangkutan dengan nyawa manusia, nyawa orang, mimpi orang, harapan orang, dan masa depan orang. Jangan sampai kasus ini ditutup begitu aja, dan kita sebagai rakyat ingin kasus ini diselesaikan secara tuntas. Rakyat turun ke jalan bukan untuk minta gaji naik atau minta negara jadi maju dalam waktu semalam. Yang rakyat minta sederhana. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset supaya harta koruptor bisa balik ke negara dan dipakai untuk kepentingan rakyat. Kedua, tolak kenaikan tunjangan dan gaji DPR yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini. Ketiga, perbaiki kebijakan dan transparansi pemerintah supaya setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir kelompok. Rakyat tidak meminta lebih, rakyat hanya meminta keadilan. Keadilan untuk harga yang terjangkau, kebijakan yang adil, dan hukum yang berpihak kepada kebenaran. Sekarang, setelah demo mulai mereda dan suasana lebih damai, kita bisa lihat semuanya dengan lebih jernih. Demo kemarin jadi pelajaran penting buat kita semua. Kita lihat sendiri bagaimana awalnya masa damai, tapi di beberapa titik terjadi kericuhan. Contohnya, pembakaran gedung DPR di beberapa titik, di beberapa kota. Ada juga penyerangan kepada aparat. Ada yang bilang karena provokasi, ada yang bilang karena emosi yang memuncak. Di momen-momen kayak gini, kita harus hati-hati. Jangan sampai rakyat diadu domba. Jangan sampai kita salah paham dengan aparat yang sebenarnya juga cuma menjalankan tugas. Dan jangan sampai ada pihak yang sengaja bikin kericuhan supaya suara rakyat kehilangan makna. Pelajaran dari demo kemarin jelas. Aspirasi bisa disampaikan dengan damai, tapi tetap harus waspada terhadap orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Perang di jalanan akhirnya usai,
Jakarta kembali tenang, tidak ada lagi gas air mata, tidak ada lagi suara sirine, dan tidak ada lagi teriakan di tengah malam. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Jelas tidak. Ini hanya awal dari perjalanan panjang kita sebagai bangsa. Sekarang saatnya kita semua menarik napas dalam-dalam, melihat ke belakang, belajar dari apa yang sudah terjadi, dan melihat ke depan dengan kepala dingin. Perjuangan rakyat bukan hanya di jalanan, tapi juga di hati, di pikiran, dan di langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Ini bukan tentang dendam, ini tentang keadilan. Ini bukan tentang melawan, ini tentang memperbaiki. Karena revolusi yang sejati bukan hanya mengganti sistem, tapi mengganti cara kita berpikir dan bertindak sebagai bangsa. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, dan kita sudah merasakan sendiri apa yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kita hanya diam? Perjuangan rakyat bukan hanya saat demo, tapi setiap hari, saat kita bekerja dengan jujur, saat kita menuntut keadilan dengan cara yang damai, saat kita ikut mengawasi kebijakan pemerintah, dan saat kita memilih pemimpin dengan bijak. Ingat, kita bukan musuh negara, kita adalah negara itu sendiri, dan negara hanya akan sekuat rakyatnya. Jadi, mari kita tetap bersatu, jangan mudah diadu domba, jangan terjebak provokasi, jangan biarkan perjuangan ini berhenti di jalanan saja. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Tapi saya percaya, rakyat Indonesia tidak akan pernah kalah selama kita bersama. Selama kita terus menuntut keadilan, dan selama kita berani melangkah. And semangat!